Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Sebelum saya sampaikan beberapa bagian firman Tuhan, saya ingin sampaikan satu prinsip penting. Mari lihat sama-sama di dalam kitab Roma pasal yang keempat ayat yang ketiga. Kitab Roma pasal yang keempat ayat yang ketiga. Ada satu prinsip penting yang saya percaya Bapak Ibu sekalian memerlukan ini, sehingga apapun yang kita dengar, apapun yang kita baca di dalam pembacaan Alkitab itu tidak menjadi sia-sia. Roma pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saya akan ulangi satu statement daripada Alkitab ini, daripada kitab suci ini dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kita semua tahu bahwa Tuhan banyak berbicara kepada Abraham. Terus dia berbicara kepada Abraham. Lalu sampai waktu tertentu, sampai titik tertentu dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan ketika Abraham percaya kepada Tuhan, dikatakan Tuhan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Saya berharap bahwa setiap kali Bapak Ibu dan semua saudara itu mendengarkan akan firman Tuhan, mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mendengarkan khotbah setiap kali, atau setiap hari kita membaca akan Alkitab, setiap hari kita membaca akan firman Tuhan. Kadang-kadang ketika kita membaca, ya kadang-kadang ada prosesnya. Kita membaca satu kali, dua kali, diterangkan satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali. Lalu sampai titik tertentu kita kayak mengerti, oh aku mengerti ini ayat ini. Lalu sampai titik tertentu juga tiba-tiba entah bagaimana ayat itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Ayat itu menjadi hidup dalam kehidupan kita. Setelah sekian lama atau kadang-kadang ketika kita sedang mengalami sebuah peristiwa, kita sedang mengalami sesuatu keadaan, lalu tiba-tiba Tuhan ingatkan akan ayat itu, yang ketika kita menghadapi masalah lalu kita ingat akan ayat itu, entah bagaimana tiba-tiba iman kita dikuatkan dan kita menjadi sangat percaya. Saya yakin bahwa Bapak Ibu dan saudara sekalian pernah mengalami perjalanan akan firman Tuhan seperti itu. Nah, sebetulnya sama dengan apa yang dialami oleh Abraham. Dikatakan lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai sebuah kebenaran. Kalau saudara berunding dengan seseorang, nah, terjemahan lain atau pengertian yang lain dari Tuhan memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran adalah artinya Abraham dan Tuhan itu pada sisi yang sama. Misalkan begini, kita sedang melakukan perundingan, kita sedang melakukan transaksi misalkan. Ya, lalu kita berunding nih. Kita sedang jual beli, kita berunding, kita tawarkan 10, orang itu menawar 8, kita turunkan sedikit jadi 9, orang itu menawar 9, lalu titik tertentu sampai semuanya deal. Nah, begitu kita deal, lalu biasanya kita salaman, lalu kita entah rayakan atau apapun, yang artinya adalah antara orang itu dan kita itu satu pihak, karena kita sudah sepakat untuk hal yang sama. Nah, demikian juga dengan Abraham, ketika dia menjadi percaya kepada Tuhan, itu sebuah pengertian mengatakan pada waktu itu Abraham ada pada sisi yang sama dengan Tuhan, Abraham deal dengan Tuhan, dan Abraham sepakat.
Nah, kalau pada Bapak Ibu perhatikan lalu kehidupan Abraham setelah itu, Tuhan itu terus-menerus menampakkan dirinya kepada Abraham dan Tuhan itu tidak membiarkan Abraham itu menjadi goyah, Tuhan tidak membiarkan Abraham itu menjadi goncang sampai semua yang dijanjikan Tuhan itu terjadi atas kehidupan Abraham. Jadi kalau Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan atau Bapak Ibu membaca akan Alkitab atau firman Tuhan, saya berharap sampai pada satu titik tertentu, Bapak Ibu betul-betul percaya akan apa yang dijanjikan Tuhan itu, sehingga terjadi deal antara saudara dan Tuhan, saudara dengan Tuhan ada di pihak yang sama, Tuhan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran yang pasti akan terjadi dan digenapi. Nah, itu satu prinsip dasar yang penting. Setiap kali kita mendengarkan firman, setiap kali kita mendengarkan khotbah, setiap kali kita mendeklarasikan akan firman Tuhan, setiap kali kita mendeklarasikan akan kebenaran-kebenaran Tuhan, sampai titik tertentu ketika kita menjadi percaya, saudara dan saya ada di pihak yang sama dengan Tuhan, dan Tuhan tidak akan mengizinkan firman-Nya itu gugur dalam kehidupan kita. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu bisa menangkap akan prinsip kebenaran ini. Baik, pada malam hari ini saya akan sampaikan apa yang menjadi janji Tuhan kepada saya pada waktu menjelang pergantian tahun. Menjelang pergantian tahun saya berdoa, Tuhan, saya ingin dengar apa yang menjadi perjanjian, apa yang menjadi jaminan, apa yang menjadi janjimu untuk tahun depan, supaya kami ini mengerti, umatmu ini mengerti apa yang akan terjadi tahun depan, apa yang akan engkau janjikan tahun depan, lalu apa yang harus kami lakukan. Karena dikatakan firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Setiap kali kita memerlukan itu, setiap kali kita memerlukan firman Tuhan, setiap kali kita memerlukan terang firman Tuhan itu. Supaya apa? Supaya kita mengerti apa yang menjadi pengharapan kita. Supaya kita mengerti apa yang menjadi dasar iman kita. Supaya kita tahu lalu apa yang kita harus kerjakan. Setiap kali kita perlu firman itu menjadi pelita bagi kaki kita dan menjadi terang bagi jalan kita, supaya kita tahu iman kita itu arahnya kemana, lalu pengharapan kita itu arahnya kemana, lalu yang kita harus pikirkan, kita harus renungkan itu seperti apa. Karena saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak akan pernah terlepas dari yang namanya rencana Tuhan, dari yang namanya firman Tuhan. Karena itulah setiap kali kita harus merenungkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita bahkan mendeklarasikan firman Tuhan. Supaya iman kita, pengharapan kita itu arahnya kemana, kita bisa mengerti. Yang menjadi pemikiran kita, yang kita harus renungkan itu seperti apa, kita harus mengerti. Dan itu harus berdasarkan akan firman dan janji Tuhan dan jaminan Tuhan. Kita semua tahu bahwa awal tahun ini dimulai dengan kabar yang tidak mengenakkan atau kabar yang tidak menyenangkan. Ada makhluk kecil yang namanya virus, saudaraku. Itu kecil banget loh, virus itu kecil sekali. Bahkan beberapa orang mengatakan sebetulnya dengan dengan masker itu orang apakah itu betul-betul bisa tersaring atau tidak, karena virus itu kecil dan namanya keren. Ya dulu ada mobil yang namanya sama dengan virus itu, corona, saudaraku. Dan ketika itu virus itu terjadi, lalu dampaknya kan bukan hanya masalah penyakit, politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Tiba-tiba semua orang jadi tersendat, semua orang jadi berpikir, aduh keadaan tahun ini akan makin sulit. Dan beberapa orang sudah mengatakan, tahun ini sulit Pak. Kita baru masuk ini bulan keberapa? Bulan kedua ini sudah kita tidak tahu akan kemana. Saya percaya bukan hanya saya saja yang mendengar akan kabar-kabar itu, tapi setiap Bapak Ibu sekalian juga mendengarkan akan kabar-kabar yang mengatakan, aduh sepertinya tahun ini akan sulit. Nah menjelang akhir tahun kemarin ketika saya berdoa, Tuhan
Apa yang akan terjadi dengan tahun depan, apa yang kau janjikan, apa yang kau firmankan, dan apa yang harus kami lakukan. Pada waktu itu kabar mengenai virus itu belum tersebar atau belum dengan kuat, belum tahu. Nah, ketika saya berdoa, Tuhan tunjukkan satu ayat. Mari lihat sama-sama di dalam Hagai pasal yang kedua. Dalam kitab Hagai pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Hagai pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Tapi saya akan bacakan mulai dari ayat yang pertama. Saya akan bacakan mulai dari ayat pertama supaya Bapak Ibu tahu sedikit mengenai latar belakang daripada Hagai pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang pertama. Dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Katakanlah kepada Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula, dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hei Serubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hei Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hei segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah. Sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sekali lagi, saya akan ulangi, bekerjalah. Sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan atau kemuliaan atau keberhasilan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Lalu ayat yang ke-9. Adapun rumah ini, kemegahannya atau kemuliaannya atau semaraknya atau keberhasilannya, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Khususnya ayat yang ke-9 inilah yang Tuhan janjikan kepada saya menjelang akhir tahun untuk tahun 2020. Dan saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, saya berdoa Roh Kudus akan memberikan pengertian. Roh Kudus akan berbicara kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Roh Kudus akan mewahyukan. Sehingga firman ini bukan hanya sekedar sebagai sebuah tambahan pengumuman, tapi firman ini akan menjadi rema dalam kehidupan saudara. Firman ini akan memberikan arahan, memberikan guidance, memberikan petunjuk kepada saudara dan saya, bahwa hidup saudara dan saya akan ke sini nih. Itulah salah satu fungsinya firman, dikatakan pelita menjadi jari kakiku dan terang bagi jalanku. Supaya firman itu menjadi arah, menjadi petunjuk bahwa hidup kita akan seperti ini. Itulah janji Tuhan, itulah perjanjian Tuhan, itulah jaminan Tuhan. Ketika kepada Abraham dikatakan, Abraham tinggalkan semua sanak saudaramu, aku akan membawa kamu ke tanah yang berlimpah dengan susu dan madu.
Jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, dan tanah yang kau injak itu akan menjadi milikmu. Nah, sejak waktu itu, ketika Tuhan berjanji kepada Abraham di dalam Kejadian pasal yang kedua, ke-12 ayat yang pertama, kedua dan tiga seterusnya, sejak waktu itu hidup Abraham itu arahnya sesuai dengan janji Tuhan itu. Dia tinggalkan tempat kelahirannya, dia tinggalkan sanak saudaranya, lalu dia menuju tanah Kanaan, menuju yang akhirnya diduduki, akhirnya yang ditempati oleh suku-suku Israel itu. Ketika Tuhan berjanji, Abraham, aku akan memberkati engkau dan kamu akan menjadi berkat, keturunanmu akan sangat banyak. Orang yang mengutuk engkau akan dikutuk, orang yang memberkati engkau akan diberkati. Ketika Tuhan berjanji seperti itu kepada Abraham, lalu kehidupan Abraham sejak waktu itu, ya seperti itu. Gambaran kehidupan Abraham ya seperti itu. Bahwa dari waktu ke waktu dia akan diberkati, keturunannya menjadi sangat banyak. Orang yang mencari masalah dengan Abraham kena masalah. Orang yang memberkati Abraham diberkati. Janji Tuhan kepada Abraham itu lalu menjadi semacam apa ya? Menjadi semacam jalur kehidupan Abraham itu seperti itu. Hidup Abraham tidak keluar dari jalur janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Saudara, setiap kali mendengarkan firman Tuhan, saudara, setiap kali ada deklarasi tahun 2020. Dan saya yakin, saya percaya bahwa deklarasi itu pun juga diwahyukan oleh Tuhan. Dan saudara harus yakin, karena setiap kali, saya yakin setiap pagi saudara mengucapkan deklarasi 2020, hidup saudara tidak akan keluar dari deklarasi itu. Amin. Di situ ada perlindungan, di situ ada berkat, di situ ada berbagai macam jaminan, di situ ada berbagai macam jaminan apa ya untuk kemenangan, ada destiny dan sebagainya, keluarga, lalu ajaib lah. Kalau ini setiap kali saudara ucapkan, dan saudara ucapkan dengan segenap hati dan sampai pada titik seperti yang dialami oleh Abraham, lalu percayalah Abraham kepada janji Tuhan itu yang diwahyukan lewat deklarasi yang setiap kali saudara ucapkan. Seperti sejak saat itu, kehidupan Abraham itu tidak lepas daripada janji Tuhan. Itu seakan-akan menjadi jalur, menjadi track, menjadi rel kehidupannya Abraham. Nah, kalau ini saudara ucapkan dengan segenap hati, saudara ucapkan dengan percaya, bukan hanya sekedar ya ucapkanlah biar seru, biar rame. Tapi saudara ucapkan dengan iman dan pengharapan saudara juga ada di sini, iman saudara juga di sini. Saya percaya rel kehidupan saudara tidak akan terlepas dari sini. Inilah yang akan menjadi trek kehidupan saudara. Nah, dikatakan bahwa adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Tuhan berikan akan ayat ini kepada saya, dan saya akan bagikan kepada saudara, saya berharap saudara menangkapnya. Saya yakin-yakinnya itu tidak ada satu bagian pun yang akan bertentangan dengan apa yang saudara deklarasikan sejak awal tahun. Bahkan itu akan saling melengkapi, itu akan saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan saya berdoa itu akan diwahyukan kepada saudara, Tuhan akan memberikan pengertian kepada saudara, Roh Kudus akan mewahyukan kepada saudara, sehingga sampai titik tertentu, lalu firman itu, saudara betul-betul amin, inilah yang akan terjadi dalam kehidupan saya, meskipun yang saya dengar, yang saya lihat di muka bumi ini, yang saya dengar dari berita setiap kali adalah berita yang menakutkan. Tapi sepanjang yang saya tahu, dalam sepanjang sejarah kehidupan orang-orang kudusnya Tuhan, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, janji Tuhan itu selalu akan sangat baik.
Meskipun keadaan dunia semakin buruk, yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus. Yang gelap akan semakin gelap, percayalah. Jenis penyakit tidak akan makin berkurang. Jenis masalah tidak akan makin mengecil. Jadi apakah kita kaget? Tidak juga. Apakah kita terkejut? Ya kadang-kadang terkejut, tapi sebetulnya kita semua tahu bahwa yang gelap akan makin gelap, yang terang akan makin terang, yang jahat akan makin jahat, yang kudus akan makin kudus. Dan saudara dan saya adalah umat Tuhan. Seperti pada waktu Musa diutus Tuhan untuk mengeluarkan orang Israel. Tuhan membuat perbedaan antara tempat di Goshen yang didiami oleh orang Israel dengan negeri Mesir yang didiami oleh orang Mesir. Di sini semua kena masalah, di sini semua ada tulah, di sini semua ada kegelapan. Tapi Tuhan membuat perbedaan antara tanah yang didiami oleh orang Mesir dan tanah yang didiami oleh orang Israel. Apapun yang buruk dalam kehidupan orang Mesir, itu tidak terjadi dalam kehidupan orang Israel. Jadi saya ingin yakinkan saudara dan saya dan diri saya sendiri bahwa Tuhan juga membuat perbedaan antara umatnya dan yang bukan umatnya. Saudara akan mengetahui semua masalah itu. Tapi saudara dan saya hidup di alam yang berbeda. Saudara dan saya hidup di tanah perjanjian yang berbeda. Bukankah orang Israel dikatakan mereka hidup di tanah yang spesial, tanah perjanjian itu. Dan tanah perjanjian itu diberikan kepada orang Israel dan tidak pernah diberikan kepada bangsa yang lain, sama dengan saudara dan saya. Ketika saudara dan saya menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya ada di tanah kehidupan yang berbeda dengan tanah kehidupan orang yang tidak percaya itu. Amin. Saudara hidup berdasarkan perjanjian. Saudara dan saya hidup ada di tanah perjanjian, ada di tanah jaminan. Nah itulah yang setiap kali diulang. Bahwa saudara dan saya ini hidup di tanah perjanjian dan hidup di tanah jaminan yang berbeda. Antara saudara yang kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan orang yang tidak percaya. Itu tanah kehidupannya berbeda. Itu tanah kehidupannya berbeda. Setelah pada waktu orang Israel itu masuk ke tanah perjanjian, itu tanah perjanjian bukan tanah kosong. Betul ya? Saudara tidak dibaca, oh iya ya, itu bukan tanah kosong. Pada waktu Yosua harus memimpin orang Israel masuk ke tanah perjanjian, itu kalau saudara bisa baca kisah Yosua, dikatakan daftar raja-raja yang dikalahkan oleh Yosua. Itu banyaknya luar biasa. Tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada orang Israel itu bukan tanah kosong. Itu salah satu tanah yang sangat padat penduduknya. Karena apa? Itu tanah yang subur. Dan kalau tanah yang subur selalu banyak orang yang berdiam di situ. Karena itu bangsa-bangsa raksasa, suku Enak juga ada di situ semuanya. Jadi ketika orang Israel itu diberi tanah perjanjian oleh Tuhan, itu bukan tanah kosong, lalu orang Israel linggang kangkung, lalu ini tanah kosong, enak ya, tidak ada musuh, tidak ada masalah, semua pohon berbuah bagus, tinggal petik, tinggal makan dan sebagainya, itu tidak. Tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel itu penuh sudah. Dengan bangsa-bangsa yang kuat dan yang besar. Saudara ingat tembok Yeriko, bangsa Yeriko, pada zaman itu merupakan benteng terkuat di daerah itu. Saudara dan saya tidak hidup di dunia yang steril. Saudara akan menghidup udara yang sama,
Betul ya? Udara yang sama yang saudara dan saya hirup dengan katakanlah udara yang sama yang didiami oleh virus itu, udaranya sama. Saudara dan saya pakai mata uang yang sama kan? Saudara punya pekerjaan, orang lain juga punya pekerjaan. Saudara punya keluarga, saudara punya istri, punya suami, punya anak, juga menghadapi tantangan yang sama. Saudara dan saya tidak dipindahkan Tuhan di planet yang lain, yang kosong. Saudara dan saya tidak dipindahkan ke planet yang lain. Saudara dan saya akan tinggal bersama-sama dengan semua manusia yang ada. Bedanya adalah, kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka tidak punya perjanjian. Tetapi saudara dan saya, itu umat perjanjian yang akan tinggal di tanah perjanjian. Yang notabene, itu bukan tanah di planet Jupiter, itu tidak. Itu di tanah sekitar mereka sebetulnya yang juga didiami oleh banyak orang. Nasi jamblang yang saudara makan tidak berbeda dengan nasi jamblang yang dimakan oleh orang lain. Gado-gado yang saudara makan juga sama dengan yang lainnya. Tapi yang membedakan, saudara dan saya ini sedang ada di dalam trek perjanjian. Dan itu yang membedakan. Itu yang membuat kita punya pengharapan yang berbeda, itu yang membuat kita punya iman yang berbeda, dan itu yang membuat hasil yang kita dapatkan harus berbeda dengan apa yang orang lain dapatkan. Bahwa kita bisa memahami, kita membaca semua berita, kita mungkin mengkhawatirkan hal yang sama dengan yang dikhawatirkan oleh banyak orang, tapi jangan lupa saudara dan saya adalah umat perjanjian itu. Artinya nasib hidup saudara, destiny saudara, kodrat ilahi saudara, Tuhan sudah tentukan. Saudara makan hal yang sama, saudara makan nasi yang sama, saudara menghirup udara yang sama, tapi kodrat ilahi dan destiny saudara dan saya itu berbeda. Itulah yang disebut di dalam hidup, di dalam perjanjian dengan Tuhan. Jadi kalau kita hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, hasil hidup kita, kemuliaan hidup kita, kemegahan hidup kita juga akan berbeda dengan kemuliaan dan kemegahan hidup orang lain, akan berbeda. Karena saudara dan saya punya perjanjian dengan Tuhan, punya jaminan dengan Tuhan. Saudara dan saya punya deklarasi yang setiap pagi saudara ucapkan. Dan saya yakin, sangat seyakin-yakinnya. Ketika Bu Nani mengeluarkan ini, beliau tidak sekedar ngarang lalu ngotak-ngatik enake piye ya. Golek sing apik. Fred gawekno sing apik, sing kira-kira wangun Fred. Menurut saya tidak begitu. Ya berdoa. Tuhan wahyukan. Ini akan menjadi perjanjian bagi umatmu yang ada di Sion ini. Ini adalah deklarasi ketika saudara mendeklarasikan, saudara mengucapkan, saudara merenungkannya siang dan malam. Ini akan menjadi perjanjian dan hidup saudara tidak akan keluar dari jalur ini. Dua senjata yang Tuhan berikan, Mazmur 91 dan Yesaya 60. Entah bagaimana, saya juga dapat hal yang sama menjelang awal-awal tahun ini. Saya juga heran, loh kok tiba-tiba Mazmur 91 dan Yesaya 60. Keluarga saya dan sebagainya. Ya, ngomong-ngomong nanti saya minta satu ya. Ya, saya tidak mau ketinggalan dengan saudara. Nah itulah umat perjanjian. Itulah tanah perjanjian. Saudara dan saya adalah umat perjanjian yang dihidupkan Tuhan di tanah perjanjian. Meskipun masalah yang kita hadapi dengan orang lain itu sama. Pergumulan yang kita hadapi dengan orang lain itu juga sama. Tapi saudara dan saya harus tahu bahwa ada yang mengendalikan hidup kita yaitu perjanjian Tuhan.
Itu yang membuat apa yang akan kita raih itu berbeda dengan apa yang orang lain raih. Itu yang membuat hasil daripada kehidupan kita pada tahun ini itu akan berbeda dengan hasil dari kehidupan orang lain. Amin. Karena itulah Tuhan katakan, adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian, pada waktu dia janjikan ini ada tahun 2019. Dan saya sedang berdoa untuk tahun 2020. Itu dengan kata lain begini, adapun tahun yang akan kamu lalui ini, kemegahannya yang kemudian yaitu di tahun depan akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera. Yang pertama begini, Tuhan menjanjikan begini. Apapun yang saudara kerjakan pada tahun ini, apapun yang saudara kerjakan pada tahun ini, pekerjaan, pelayanan, kehidupan rumah tangga, kehidupan bisnis, pekerjaan, meskipun secara manusia semua sedang goncang dan tidak jelas, apakah virus ini tetap akan menjadi endemi atau menjadi pandemi. Kalau endemi itu hanya di satu benua. Kalau sudah pandemi itu akan lintas benua. Apakah virus ini hanya akan ada di benua Asia atau dia juga melancong ke benua-benua yang lain. Para ahli sedang memikirkan dan sedang khawatir. Ini kalau sampai menjadi pandemi, pindah artinya sampai ke benua yang lainnya, ini akan makin memburuk. Dan ramalan itu sejujurnya juga menakutkan. Apakah keadaan akan membaik atau memburuk kita tidak tahu. Bahwa sejak dahulu kala dunia gonjang-ganjing juga sudah begitu toh sebetulnya. Dunia gonjang-ganjing, krisis demi krisis, masalah demi masalah. Toh kita sudah dengar sejak zaman dahulu kala. Sejak zaman purbakala juga krisis, bencana alam, masalah, kita sudah mendengarkannya. Jadi apakah kita harus takut dengan masalah yang sedang kita akan hadapi ini? Toh sebelum virus yang ini, sudah ada virus yang sebelumnya kan? Sebelum resesi, sebelum krisis yang kali ini, juga sudah ada resesi, krisis yang sebelumnya. Dunia terus mengalami berbagai macam hal yang buruk. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan Yesus yang saudara dan saya sembah. Dia Tuhan yang memisahkan umatnya dari umat yang lainnya. Di Mesir mereka diberi tanah yang namanya tanah Goshen. Dan Tuhanlah yang menjadi pelindung bagi orang Israel pada waktu itu. Sehingga semua yang buruk yang dialami oleh orang Mesir, meskipun orang Israel juga tinggal di Mesir, hanya di area yang berbeda. Mereka tidak mengalami yang dialami oleh orang Mesir. Krisis yang seperti ini, masalah yang hari ini kita hadapi, itu bukan masalah yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Dan belum pernah terjadi di muka bumi sebelumnya. Semua sudah pernah terjadi. Tapi Tuhan katakan, kemuliaan yang berikutnya, kemegahan yang berikutnya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan kemuliaan dan kemegahan yang sebelumnya. Artinya apa? Kalau saudara pernah berhasil, Tuhan katakan keberhasilan yang kemudian akan jauh lebih baik dibandingkan dengan keberhasilan yang terdahulu. Kalau saudara pernah mengalami masa-masa indah, masa-masa menyenangkan, masa-masa yang menggairahkan, masa-masa yang penuh dengan harapan, masa-masa yang terus Tuhan ini penuh dengan kemuliaan. Tuhan katakan, nak, yang kamu akan alami itu akan jauh melebihi dari apa yang sudah pernah kamu alami.
Saya berharap setiap kali iman dan pengharapan Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya sendiri itu akan terus naik, terus naik, terus naik, terus naik. Meskipun dunia menjadi semakin tua dan semakin memburuk. Tapi kegenapan firman Tuhan semakin dekat sebetulnya. Jadi hal pertama yang saya ingin sampaikan adalah apapun yang saudara akan alami, apapun yang saudara akan saya dan saudara alami, hasilnya akan jauh lebih baik. Hasilnya akan jauh lebih mulia dan hasilnya akan jauh lebih megah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Amin. Kemuliaan yang berikutnya akan lebih baik dibandingkan dengan kemuliaan yang sebelumnya. Mari katakan bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Kemuliaan yang berikutnya akan lebih baik dibandingkan dengan kemuliaan yang sebelumnya. Sekali lagi, kemuliaan yang berikutnya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan kemuliaan yang sebelumnya. Itulah yang namanya hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan itu. Masih akan ada banyak firman yang saudara akan dengar. Dan saya yakin firman yang masih saudara akan dengar itu tidak akan ada satupun yang melemahkan iman saudara. Firman yang saudara akan dengar pada tahun ini akan terus meneguhkan perjanjian Tuhan demi perjanjian Tuhan, demi perjanjian Tuhan akan terus disampaikan pada hidup saudara dan saya. Betapa menyenangkan dan betapa bahagianya hidup saudara dan saya. Karena Tuhan memberikan jaminan, nak, kemuliaan yang berikutnya akan melebihi kemuliaan yang sebelumnya. Adapun rumah ini, saya ingin sedikit ceritakan mengenai rumah ini dengan yang disebut dengan Hagai pasal yang kedua ayat 9. Saudara masih ingat akan bait Salomo? Daud mau membangun bait Tuhan, tapi Tuhan katakan jangan, nanti anakmu Salomo yang akan membuat bait Salomo. Saudara tahu ya mengenai bait Salomo yang dibangun oleh Salomo, tentunya bait Tuhan yang dibangun Salomo dan akhirnya juga disebut dengan bait Salomo. Lalu bait itu akhirnya diruntuhkan oleh orang Babel. Dan orang Israel ditawan di Babel selama 70 tahun. Jadi bait Tuhan dibangun oleh Salomo. Lalu orang Israel setelah keturunan Salomo terus semuanya, ketika kejahatan mereka memuncak, Tuhan katakan lewat Nabi Yeremia bahwa orang Israel akan ditawan di Babel selama 70 tahun. Bapak Ibu semuanya tahu itu ya. Dan orang Babel menyerbu Israel, menyerbu Yerusalem, mereka merobohkan tembok Yerusalem dan merobohkan bait Tuhan, bait Salomo rata dengan tanah. Setelah 70 tahun, Tuhan katakan kamu akan kembali ke Israel dan membangun kembali tembok Yerusalem. Dan kalau saudara baca kitab Nehemia, itu menceritakan mengenai pembangunan tembok Yerusalem. Betul ya? Nehemia itu menceritakan mengenai tembok Yerusalem. Lalu kisah mengenai pembangunan bait Tuhan itu diceritakan di dalam kitab Esra. Setelah mereka kembali ke Yerusalem, lalu melihat rumah Tuhan atau bait Tuhan atau bait Salomo itu rata dengan tanah, Tuhan menyuruh orang Israel untuk membangun kembali bait Tuhan atau bait Salomo itu. Karena itulah tempat di mana Tuhan bertemu dengan umatnya. Jadi ketika mereka kembali dari Babel, diceritakan di dalam kitab Esra, lalu mereka mulai membangun akan bait Tuhan itu kembali. Nah, ketika mereka mulai membangun, ada banyak musuh yang menyerang mereka, mengintimidasi mereka, dan mereka sendiri juga sedang repot. Kan selama 70 tahun mereka dibuang di Babel. Lalu hari-hari itu mereka kembali masuk Yerusalem.
Mereka punya kerepotan, mereka punya masalah, mereka sedang membangun rumahnya sendiri, mereka sedang menata kehidupannya, mereka juga sedang membangun kebunnya kembali, menanam lagi semua pohon-pohonan, sehingga pembangunan bait Tuhan itu terbengkelai. Selama kurang lebih 16 tahun, berhenti. Pembangunan rumah Tuhan itu berhenti kurang lebih selama 16 tahun. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Esra itu. Nah, pada waktu itu Tuhan berbicara kepada orang Israel lewat dua nabi, yaitu Nabi Hagai dan Nabi Sakaria. Kedua nabi inilah yang terus memberikan semangat kepada orang Israel untuk terus membangun akan bait Tuhan, terus membangun akan bait Tuhan, terus akan membangun bait Tuhan. Kedua nabi inilah, Nabi Hagai dan Nabi Sakaria inilah yang menyemangati mereka, bernubuat atas mereka supaya mereka melanjutkan pembangunan akan bait Tuhan itu. Dan ketika mereka mulai melanjutkan kembali pembangunan bait Tuhan itu, lalu Tuhan berfirman kepada Nabi Hagai ini, nanti ya rumah yang kamu bangun ini, kemegahannya, kemuliaannya akan melebihi dari kemegahan, kemuliaan bait Tuhan yang dibangun oleh Salomo. Itu janji yang diberikan Tuhan lewat Nabi Hagai. Kalau saudara ingin tahu, Pak, sebelum kita bicara mengenai rumah ini, kemuliaan itu lalu efeknya bagi hidup kita apa? Kalau saudara baca di dalam Yesaya 60, bisa tolong Yesaya 60 ayat yang pertama, disebutkan di dalam deklarasi saudara Yesaya 60. Semua yang saudara baca di dalam Yesaya 60 itu adalah efek, itu adalah akibat daripada kemuliaan. Yesaya 60 ayat yang pertama dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Kemuliaan itu juga cahaya, makanya ada istilah cahaya kemuliaan, terang kemuliaan. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terang kemuliaanmu datang dan kemuliaan Tuhan dikatakan apa? Terbit atasmu. Nah, ketika kemuliaan Tuhan itu terbit atas saudara dan saya, lalu hasilnya adalah seluruh Yesaya pasal 60 itu. Yesaya pasal yang 60 itu adalah akibat atau hasil daripada ketika kemuliaan Tuhan itu terbit. Ketika terang Tuhan, cahaya Tuhan itu atas hidup saudara dan saya dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang. Kalau saudara punya senter atau saudara punya baterai, saudara bisa hidupkan on off-nya. Tapi kalau tidak ada batu baterai di dalam senter itu, tidak akan pernah nyala. Betul ya? Tidak akan pernah nyala. Kalau saudara, oh ini senter ini. Saudara kasih batu baterai, sesuai dengan petunjuknya, lalu saudara hidupkan, dia akan nyala. Ketika terang kemuliaan Tuhan, cahaya kemuliaan Tuhan, itu nyata atas kehidupan saudara, Yesaya 60 itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Kalau saudara baca Yesaya 60 itu bicara mengenai bangsa-bangsa yang datang berduyun-duyun, anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan dan sebagainya. Lalu ada perpindahan kekayaan bangsa-bangsa, betul ya? Itu kan ayat yang saudara sangat suka sekali kan? Perpindahan kekayaan bangsa-bangsa. Hore, ya kan? Itu kan semuanya terjadi. Ya, lalu semua hal yang baik itu terjadi di dalam Yesaya 60. Nah, Yesaya 60 itu terjadi kalau kemuliaan Tuhan itu terbit atas saudara dan saya. Kemuliaan Tuhan itu akan mempengaruhi semua hidup saudara dan saya. Di Jogja bagian selatan itu ada daerah yang namanya Gunung Kidul. Sebagian besar dari tanah mereka itu adalah tanah hamparan kapur yang katakanlah bisa dikatakan tidak terlalu subur sebetulnya.
Apalagi kalau musim kemarau, semua meranggas, semua kering. Semua tanaman di situ, terutama tanaman-tanaman yang kecil, itu mengering, daunnya menguning, dan tanaman-tanaman besar juga banyak yang rontok. Beberapa waktu yang lalu saya dengan staf jalan-jalan ke salah satu pantai yang ada di Gunung Kidul. Ketika saya ke sana saya heran, loh kok bagus sekali, semua hijau. Kenapa? Karena ketika saya ke sana, beberapa minggu sebelumnya itu sudah mulai turun hujan. Nah, ketika turun hujan di Gunung Kidul, itu membuat semua tumbuhan, semua tanaman, dan semua benih-benih entah rumput, entah apapun, ketika ada hujan itu semua bertumbuh. Rupanya di tanah itu menyimpan satu benih, menyimpan satu potensi yang ketika hujan itu turun, lalu semua bertumbuh menjadi hijau. Jadi sudah lama saya tidak ke sana, ketika saya ke sana dengan Bu Indah, saya katakan, oh bagus ya pemandangannya. Semua hijau membentang, semua bagus. Perhatikan baik-baik dengan kehidupan saudara dan saya. Bukankah entah sudah berapa tahun Tuhan menaburi hidup saudara dan saya dengan semua benih ilahi, dengan semua benih firman, dengan semua benih kebenaran, dengan semua janji, dengan semua deklarasi. Deklarasi ini kan bukan deklarasi pertama yang saudara dan saya ucapkan, toh. Entah sudah berapa tahun saudara mengucapkan deklarasi. Saudara mungkin bertanya, Pak, kenapa yang saya deklarasikan, kenapa firman yang saya hafalkan, kenapa rema yang saya dapatkan, kenapa khotbah yang saya dengarkan itu tidak menjadi kenyataan? Pertanyaan yang sama, kenapa? Itu benih-benih yang ada di dalam tanah itu tidak bertumbuh. Mereka menunggu yang namanya hujan. Perhatikan baik-baik. Tuhan katakan, kemuliaan tahun ini akan melebihi kemuliaan tahun yang kemarin. Hujan tahun ini akan jauh lebih deras dibandingkan dengan hujan yang sebelumnya. Artinya begini, apa yang tidak bisa tumbuh pada tahun lalu, perhatikan baik-baik. Apa yang tidak bisa tumbuh pada tahun lalu, janji Tuhan, firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang saudara selalu hafalkan dan saudara selalu deklarasikan, yang belum bisa tumbuh pada tahun-tahun sebelumnya, Tuhan katakan tahun ini akan bertumbuh. Akan ada tanaman-tanaman aneh yang akan bertumbuh yang sebelumnya belum bisa bertumbuh. Ada berkat-berkat dalam tanda kutip yang aneh, yang saudara dan saya belum pernah alami sebelumnya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ini firman untuk saudara secara khusus. Akan ada kenyataan-kenyataan dan akan ada berkat-berkat dan akan ada kejadian-kejadian yang belum bisa tumbuh pada sebelum tahun-tahun sebelumnya. Tuhan katakan tahun ini akan bertumbuh. Saudara akan mendapatkan berkat yang apa ya? Yang dikatakan aneh dalam tanda kutip spektakuler, yang seperti ini belum pernah aku alami. Keadaan dan kejadian seperti ini belum pernah aku alami. Kenapa itu terjadi? Sebetulnya bibitnya sudah ada. Sebetulnya benihnya sudah ada. Tetapi itu akan menunggu satu musim. Dan Tuhan katakan kemuliaan tahun ini yang membuat semuanya menjadi baik. Dikatakan ketika Yesaya 60 ayat yang pertama dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang, terang kemuliaan itu datang, dan kemuliaan yang adalah Tuhan sendiri. Kemuliaan itu pada dasarnya adalah Tuhan sendiri. Manifestasi daripada kehadiran Tuhan itulah kemuliaan. Ayat yang kedua,
Sebab sesungguhnya apa? Kegelapan menutupi bumi. Virus menyita berita seluruh dunia. Virus kegelapan itu menutupi bumi. Dan kekelaman itu menutupi bangsa-bangsa. Persis seperti hari-hari ini. Kegelapan dan kekelaman itu menutupi bangsa-bangsa. Tetapi dikatakan, tetapi apa? Terang Tuhan. Tetapi kemuliaan yang daripada Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi apa? Menjadi nyata atasmu. Ayat yang ketiga, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, kepada kemuliaan tadi loh. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ayat yang keempat, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Seterusnya, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang. Nah ini ayat yang saudara tidak bisa lupakan kan. Kapan Pak ini terjadi? Tunggu saja tanggal mainnya. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Dan seterusnya. Itu efeknya panjang sekali. Efek kemuliaan itu panjang sekali. Yesaya 60, Yesaya terus akan berbicara mengenai efek akibat dari kemuliaan itu. Kembali ke Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-9. Ada satu hal yang saudara dan saya harus persiapkan, yaitu rumah. Adapun rumah ini, kemuliaan. Nah, kemuliaan itu butuh tempat. Kemuliaan itu butuh tempat berpijak. Pada zaman itu, satu-satunya tempat yang dimana Tuhan dan orang Israel itu bisa bersekutu, orang Israel bisa menyembah Tuhan dan Tuhan bisa menghampiri akan umatnya, itu satu, yaitu rumah Tuhan atau Bait Salomo itu. Jadi kemuliaan itu butuh tempat, saudaraku. Kemuliaan itu butuh tempat. Dan tempatnya adalah saudara dan saya. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Saya akan mulai bicara mengenai hal yang praktis. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah apa? Mari ucapkan sama-sama, adalah apa? Bait Roh Kudus yang diam di dalam siapa? Di dalam kamu, di dalam saya. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita ini milik siapa? Kita ini adalah milik Roh Kudus yang adalah Roh Tuhan sendiri. Dan dikatakan Roh Tuhan itu butuh tempat berdiam. Roh Kudus itu diam dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi rumah ini di dalam Hagai 2 pasal yang ke-9 itu adalah replika daripada Bait Salomo. Tapi rumah ini dalam perjanjian baru itu adalah saudara dan saya. Amin. Jadi kalau ditanya lalu kemuliaan akan terbit di mana? Oh, di Israel. Oh, tidak. Kemuliaan akan nunggu nanti bait yang dibangun kembali. Oh, tidak. Kemuliaan itu akan terbit atas hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Bukankah itu yang melegakan sekali? Saudara tidak harus jauh-jauh ke Israel untuk menerima kemuliaan. Tidak harus ke situ. Meskipun kalau saudara punya kesempatan, puji Tuhan.
Akan sangat menyenangkan sekali. Tapi sebetulnya saudara tidak harus keluar dari Sion ini. Dan kemuliaan yang dari Tuhan itu akan terbit atas hidup saudara dan saya. Amin. Kemuliaan itu butuh rumah. Kemuliaan itu butuh rumah. Pada Hagai pasal yang kedua ayat 9. Kemuliaan itu butuh bangunan seperti bait Salomo. Pada saat sekarang ini dikatakan saudara dan saya adalah bait dari Roh Kudus. Dan kemuliaan itu terbit atas siapa? Atas rumah Tuhan, tempat Tuhan berdiam. Makanya dikatakan kemuliaan itu akan semakin nyata. Tuhan akan menyemarakkan rumah keagungannya. Itu siapa? Itu bukan apa. Tapi siapa? Yaitu saudara dan saya. Saudara dan saya lah rumah Tuhan, rumah keagungan Tuhan. Dan disitulah Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Jadi dengan kata lain, Tuhan sedang memakai dan sedang memberkati Bapak Ibu, saudara dan saya. Apa yang saudara lakukan sebagai rumah akan sangat menentukan kemuliaan seperti apa yang Tuhan akan terbitkan dalam hidup saudara dan saya. Saya adalah bait Roh Kudus. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Saya adalah bait Roh Kudus. Saya adalah rumah Tuhan. 1, 2, 3. Saya adalah rumah Tuhan. Saya akan sampaikan dengan cepat hal yang praktis. Lalu apa yang harus saya lakukan dan saya kerjakan sebagai rumah Tuhan? Mari lihat sama-sama di dalam Matius pasal yang ke-21. Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-12. Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Dia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut apa? Akan disebut apa? Rumah doa. Saudara dan saya akan disebut dengan rumah doa. Rumah doa isinya apa? Rumah makan isinya apa? Makanan. Rumah doa isinya apa? Doa. Rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Kalau saudara tidak berdoa, rumah doa itu menjadi rumah penyamun atau rumah pencuri. Pencuri datang untuk mencuri dan apa? Membinasakan. Pencuri itu siapa? Si jahat itu. Saudara menjadi rumah doa atau menjadi sarang penyamun. Dan dikatakan bahwa ada tertulis rumahku, yaitu saudara dan saya. Itu menjadi rumah doa. Kenapa saudara dan saya harus memperhatikan akan kehidupan doa saudara, jam-jam doa saudara, dan semua aktivitas doa saudara? Saudara harus membangun dengan sangat serius. Alkitab katakan, mintalah maka kamu akan menerima. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan semuanya itu dalam apa? Doa. Ketika saudara dan saya berdoa, Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam bentuk apa? Jawaban. Ketika saudara berdoa,
Kemuliaan Tuhan yang turun itu dalam bentuk apa? Jawaban doa. Yakobus katakan kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Itu artinya saudara akan menerima sangat banyak kalau saudara dan saya berdoa. Nah, Alkitab katakan saudara dan saya harus menjadi rumah doa. Biarkan Roh Kudus menolong saudara, menginspirasi saudara, memimpin saudara di dalam berdoa. Saudara dan saya harus betul-betul serius membangun kehidupan doa saudara dan saya. Karena kalau Tuhan menerbitkan kemuliaannya atas doa saudara, saudara bisa bayangkan kalau doa saudara dan saya itu lalu dikabulkan oleh Tuhan. Saya percaya saudara akan tersenyum, terus saudara akan tersenyum dan tertawa, dan tertawa. Kenapa? Kemuliaan Tuhan itu terbit atas rumah doa yang saudara dan saya bangun. Jadi yang pertama, saya ingin saudara dan saya memperhatikan kembali jam-jam doa kita. Saudara dan saya harus membangun yang namanya rumah doa itu. Dan kalau kemuliaan Tuhan turun atas rumah doa itu, jawaban doa itu akan menjadi sangat menyenangkan. Yang kedua, mari lihat sama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Ayat yang ke-38. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Marta. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Marta sibuk dengan segala macam hal. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya Tuhan. Tuhan sedang berbicara dan Maria terus mendengarkan sembari duduk di dekat kaki Tuhan. Dan Tuhan katakan begini, hanya satu saja yang perlu. Hanya satu saja yang perlu. Dan Maria telah memilih bagian yang terbaik, yaitu apa? Mendengarkan perkataan Tuhan. Dan Tuhan katakan apa yang sudah aku berikan kepada dia, apa yang sudah aku sampaikan kepada dia, tidak akan diambil daripadanya. Yang kedua adalah rumah firman. Kalau yang pertama dikatakan saudara harus memperhatikan doa yang saudara kerjakan, kehidupan doa saudara. Yang kedua, saudara harus sangat memperhatikan dan membangun kembali rumah firman. Saudara harus cukup punya waktu. Saudara harus cukup punya tenaga dan cukup punya konsentrasi untuk membaca akan Alkitab yang adalah firman Tuhan itu.
Saya percaya bahwa hari-hari ini dan hari-hari kemudian Tuhan itu akan berbicara semakin banyak. Tuhan akan mewahyukan dirinya semakin banyak lewat firman-Nya. Saudara bisa sibuk dengan banyak hal sampai tidak sempat membaca Alkitab. Dan Tuhan katakan, hanya satu yang perlu. Maria sudah melakukannya, yaitu apa? Dia mendengarkan aku berbicara. Dan itu tidak akan diambil daripadanya. Tahukah saudara? Setiap firman yang Tuhan tanam, setiap benih ilahi yang Tuhan tanam dalam hidup saudara, Tuhan katakan, nak, aku tidak akan ambil itu daripadamu. Amin. Setiap ayat yang saudara hafalkan, setiap ayat yang saudara ingat, Tuhan katakan itu tidak akan diambil daripadanya. Benih firman itu tidak akan diambil daripadamu. Dan ketika kemuliaan Tuhan turun itu, sama ketika musim hujan di Gunung Kidul itu turun, lalu semua benih yang tersimpan di bawah kapur, semua benih yang tersimpan di bawah tanah itu tiba-tiba muncul dan bertumbuh. Dan perhatikan baik-baik, semua benih firman yang Tuhan pernah sampaikan kepada saudara dan saya, itu tidak akan pernah diambil daripada Tuhan. Buat apa? Apa buat koleksi? Bukan. Itu bukan buat koleksi benih. Tuhan akan menentukan saatnya. Benih firman itu akan bertumbuh. Lalu akan berbuah 30, 60, 100 kali ganda. Amin. Bukankah Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang baik sekali. Setiap benih yang Bapak, Ibu dan saya ingat menjadi bagian dari hidup saudara. Kalau misalkan saya katakan, cobalah Bapak Ibu ingat dan ucapkan dan tuliskan seberapa banyak ayat yang Bapak Ibu bisa ingat meskipun tidak persis. Kalau saya katakan, cobalah ucapkan berapa banyak ayat yang pernah Bapak Ibu hafalkan, yang Bapak Ibu bisa ingat meskipun tidak persis. Saudara bisa ingat, oh Pak, saya punya 10, saya punya 20. Ini kalau saya teruskan Pak, bisa 30, bisa 50, bisa 100. Meskipun saya tidak tahu persis kata-katanya, tapi ayat ini mengatakan ini. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkau adalah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Atau semua ayat yang saudara bisa hafalkan meskipun tidak persis. Tuhan katakan malam hari ini, itu tidak akan diambil daripadamu. Dan ketika kemuliaan Tuhan turun, benih firman itu akan bertumbuh 30, 60, dan 100 kali lipat. Ketika Yosua harus memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan, Tuhan katakan, Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Renungkanlah, perkatakanlah. Supaya apa? Benih itu terus terjaga dan pada waktunya ketika kemuliaan, ketika perkenanan Tuhan itu turun, lalu benih itu akan bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Rumah doa, rumah firman. Dan yang ketiga, rumah pujian. Mari lihat Mazmur 22 ayat yang ketiga. Berarti ayat yang keempat. Ya. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam atau bertahta di atas puji-pujian orang Israel. Bersyukurlah karena setiap pagi saudara ada PW, lalu setiap bulan kita ada PW 24 jam non-stop. Dan bukan hanya itu sebetulnya.
Setiap kali, setiap pagi, setiap ibadah saudara selalu memuji dan menyembah Tuhan. Dan karena seringkali sudah menjadi sangat terbiasa, kita menganggap pujian dan penyembahan itu sebagai sebuah rutinitas. Sejujurnya seringkali secara kita tidak sadar, kita lalu ayo memuji, ayo menyembah, ya kita harus memuji dan menyembah. Memang harusnya begitu, sebaiknya begitu. Kadang-kadang karena itu sudah menjadi sebuah rutinitas. Lagunya juga sudah kita hafal, kita nyanyikan puluhan bahkan ratusan kali sehingga acap kali, sehingga sering kali pujian dan penyembahan itu tidak lagi berbunyi atau tidak lagi menjadi sesuatu yang keluar dari hati kita. Tapi kalau Bapak Ibu tahu bahwa ada satu tempat yang Tuhan itu sukai, sampai dikatakan dia bersemayam, dia bertahta di situ. Ada tempat yang dia sukai, tempat dia bersemayam dan dia bertahta di situ. Tempat itu apa? Tempat ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan. Saudara bisa bayangkan? Ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, itu ada tahta di depan saudara. Tahta itu dalam bentuk roh. Dan Tuhan yang adalah roh, dia suka di dalam tahta yang saudara buat. Bukan dari ukiran kayu, bukan dari kaca tahta itu. Tahta itu dari roh yang keluar lewat pujian dan penyembahan saudara. Betapa saudara dan saya setiap kali memuji dan menyembah Tuhan, saudara bisa membayangkan ada satu altar di sini, ada satu tahta di sini, tempat bersemayam Tuhan. Dan saudara setiap kali memuji dan menyembah Tuhan, saudara sedang membangun tahta Tuhan. Dan saudara bisa membayangkan lalu Tuhan bersemayam di situ. Betapa saudara dan saya setiap kali memuji dan menyembah Tuhan, saudara akan lakukan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Saudara tahu, kemuliaan itu adalah Tuhan sendiri. Kemuliaan itu adalah Tuhan sendiri. Dan kalau saudara memuji dan menyembah Tuhan, lalu Tuhan itu ada di situ. Yang dia adalah kemuliaan. Sini ada ayatnya nih, Mazmur 3 ayat yang keempat. Mazmur 3 ayat yang keempat. Di poster ini ada, tolong keluarkan di layar. Mazmur 3 ayat yang keempat. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkau lah apa? Kemuliaanku. Dan yang mengangkat kepalaku. Ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan ada di situ. Dan kemuliaannya terbit atas saudara. Dan ketika terbit atas saudara, semua benih yang baik dalam kehidupan saudara akan bertumbuh. Dan Yesaya pasal yang ke-60 itu akan menjadi bagian realita dari kehidupan saudara. Rumah ini, hidup saudara dan saya. Rumah doa, rumah firman, rumah pujian dan penyembahan. Ada satu lagi sebetulnya, rumah pelayanan. Ketika Yesus berkata pada murid-muridnya, beri mereka makan. Di depan Yesus dan murid-muridnya ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak yang kelaparan. Tuhan katakan, murid-muridku berilah mereka makan. Murid-muridnya katakan, Tuhan suruh saja mereka cari makan sendiri, suruh pulanglah. Ada banyak warung jamblang di sini, suruh mereka cari aja sendiri-sendiri. Tapi Tuhan katakan, kamu harus memberi mereka makan. Ketika saudara terlibat dalam pelayanan, saudara dan saya juga akan melihat kemuliaan Tuhan. Rumah itu adalah saudara dan saya sendiri. Rumah doa, rumah firman, rumah pujian penyembahan, dan rumah pelayanan. Itu tempat di mana Tuhan
akan menerbitkan kemuliaannya dalam kehidupan saudara dan saya. Dan dikatakan kemuliaannya akan melebihi dari kemuliaan yang terdahulu. Dan ketika kemuliaan datang, semua yang baik dari kehidupan saudara itu akan menjadi berbuah, bertumbuh dan berlipat kali ganda. Mari semua bangkit berdiri bersama-sama.